Kedua pasangan ini memiliki hubungan yang rumit. Meli dan Alim berkali-kali menghadapi masalah selama berpacaran karena keduanya sangat miskin. Sedangkan Meli sendiri selalu memiliki mantan yang kaya, walau tampangnya buruk rupa. Hubungan mereka bermula saat pertama kali bertemu di sebuah kereta api tujuan Yaojiang. Meli yang kehilangan tiket dibantu oleh Alim dengan berpura-pura bahwa tiketnya ada padanya, sehingga Meli tidak dicurigai oleh masinis kereta. Sejak saat itu hubungan Meli dengan Alim dan teman-temannya menjadi dekat. Bergerak ke masa depan di mana Meli sudah tumbuh dewasa. Ketika menaiki pesawat, ia tidak sengaja bertemu dengan Alim lagi. Karena pesawat yang mereka tumpangi mengalami masalah, alhasil para penumpang harus beristirahat semalam di sebuah hotel. Alim mencoba membantu Meli lagi dan mengajaknya beristirahat di kamar hotel yang sama karena Alim berada di kelas bisnis. Keduanya tiba-tiba malah mengingat masa lalu mereka. Meli pulang ke rumahnya lagi, walaupun tentu saja orang tuanya sudah lama tidak menempati tempat itu karena ibu Meli sudah menikah lagi. Sedangkan Alim sendiri tinggal bersama ayahnya yang mengelola sebuah restoran lokal. Alim tidak sengaja melihat Meli sedang bermain kembang api. Meli yang selalu sendirian di tahun baru akhirnya diajak ayah Alim untuk makan malam tahun baru bersama mereka. Kini tahun baru Meli terasa lebih berwarna semenjak ada sosok Alim di dalamnya. Mereka berdua memiliki mimpi yang sama, menjadi kaya dan tinggal di Beijing. Maka dari itu, keduanya berusaha keras, bekerja banting tulang, melakukan apapun agar bisa tinggal di Beijing tanpa kesusahan. Alim sendiri berkuliah di jurusan komputer karena impiannya adalah membuat sebuah game sendiri. Namun karena sulit, tentu ia masih bekerja di sebuah toko komputer yang ia kelola bersama teman-temannya. Malam tahun baru itu, ketika mereka akan berkumpul, Meli membawa seorang pria aneh ke pesta mereka. Pria itu ternyata kekasih baru Meli, lulusan hukum dan bekerja di sebuah kantor pemerintah. Tentu saja Alim yang melihat Meli begitu berapi-api tampak tidak senang dengan kekasihnya. Karena terlalu mabuk, alhasil kekasih Meli digotong ke apartemen Meli dengan bantuan Alim. Alim yang penasaran menanyakan kepada Meli apakah pria ini baik kepadanya. Tapi tentu Meli menjawab dengan semangat bahwa pacarnya sangat-sangat baik kepadanya. Tapi apakah benar yang dikatakan Meli? Setelah hari itu, salah satu teman Alim memutuskan keluar dari toko mereka dan akan bekerja di tempat lain yang lebih baik. Selagi mereka mengadakan perpisahan, tiba-tiba saja Meli menelpon Alim. Ternyata ia meminta pria itu menjemputnya dengan membawa banyak barang. Meli ternyata menumpang di tempat tinggal Alim yang sangat kumuh, di mana kamar orang-orang saling berdekatan satu sama lain, seperti labirin saja. Tentu kamar ini sangat berbeda dengan kamar Meli bersama pacarnya yang kemarin dibanggakannya. Alim tahu pasti bahwa Meli baru saja diusir oleh kekasihnya itu. Akhirnya Meli pun jujur kepada temannya ini bahwa orang tua pria itu tidak setuju berpacaran dengannya karena mereka tidak setara, cuman karena Meli tidak kuliah. Jadilah Meli diputus begitu saja dan diusir dari apartemen mantan kekasihnya. Tak lama, mereka dikagetkan oleh seorang wanita seksi yang mencoba menggoda Alim. Namun Meli berpura-pura menjadi kekasihnya agar temannya itu tidak diganggu oleh tetangga mereka. Malamnya di kamar yang sempit, Alim tidur di bawah dan membiarkan Meli tidur dengan nyaman di kasurnya. Tapi mereka tiba-tiba dikagetkan oleh suara kamar sebelah yang sedang melakukan sesuatu hingga menabrak-nabrak dinding. Alim memberikan headset kepada Meli agar dirinya tidak terganggu. Kedua pasangan ini sebenarnya hanyalah seorang teman. Meli yang berambisi mendapatkan pria kaya selalu mendapat penolakan karena dianggap tidak setara. Namun Alim yang diam-diam menyukai gadis ini selalu menolongnya tanpa imbalan apapun. Bahkan membiarkan gadis itu tinggal di apartemennya yang kecil dan lusuh setelah diusir oleh kekasihnya. Esoknya, karena bekerja di tempat yang sama dengan Meli, Alim menyuruh seorang pria yang ingin membeli sesuatu di tokonya untuk pergi ke toko milik Meli agar ia mendapat pelanggan. Namun teman Alim tampak keberatan dan akhirnya memutuskan ingin berhenti saja dari pekerjaan ini dan mengikuti jejak temannya yang lain. Tiba-tiba Alim melihat Meli bersama pria sebelumnya dengan begitu akrab. Lagi-lagi Alim kalah saing dengan pria kaya lain yang menaksir Meli. Karena tak lagi punya teman membuka toko, Alim akhirnya membawa barang-barangnya pulang ke rumah dibantu oleh Meli. Tiba-tiba salah satu tetangga meminta bantuan Alim karena dirinya terlihat sangat tahu tentang komputer. Ketika Alim membantunya, pria itu menanyakan apakah Alim tahu soal wanita-wanita yang ada di film biru. Ternyata kedua pria ini begitu bersemangat menceritakan kesukaan mereka di depan Meli yang tertawa melihat kelakuan mereka. Kini Alim berjualan DVD di pinggir jalan secara ilegal. Meli datang kepadanya membawakan makanan dengan tampilan yang berbeda. Wanita ini memakai sebuah wig karena kali ini kekasihnya suka melihat wanita berambut panjang. Pria kaya lain yang bekerja di sebuah kantor pemerintahan. Mereka kedatangan seorang pria yang ingin membeli film biru. Ketika Alim mencari DVD yang diminta, Meli iseng-iseng menawarinya bintang film panas lain. Pria itu berkata bahwa Meli terlihat seperti bintang di film biru yang ia kenal. Marahlah Alim dibuatnya karena melihat Meli direndahkan seperti itu. Agar masalah tidak membesar,
sebentar, Meli berteriak bahwa ada Satpol PP yang datang agar semua orang di sana kelabakan membereskan jualan mereka. Malam itu ibu Meli menelponnya dan Meli berbohong kepada ibunya bahwa dirinya akan pindah ke apartemen baru kekasihnya itu dan mereka akan mengurus surat nikah. Alim yang mendengarnya hanya bisa menahan kesal. Lagi-lagi malam itu ketika mereka akan tidur, tetangga mereka mengeluarkan suara-suara mesum sampai menendang-nendang dinding. Karena Meli penuh kejutan, ia kemudian berpura-pura melakukan hal yang sama dengan menendang-nendang dinding sampai tetangganya kaget. Bahkan Alim begitu malu dan meminta gadis itu berhenti.